Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada pemirsa sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan tayangan Semangat Langit, sebuah program religi berbasis Islam untuk pengembangan diri setiap orang yang menontonnya. Jadi inilah program pengembangan diri berbasis Islam dan sunnah, ya, Quran dan sunnah. Karena kami menginginkan Islam bekerja dalam kehidupan kawan-kawan. Berislam artinya produktif, berislam artinya menjalani hidup dengan penuh semangat dan positif, berislam artinya profesional, berislam artinya berprestasi, melakukan pencapaian-pencapaian besar, meluas manfaat, membesar kehidupan dan berarti dalam kehidupan yang ada. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat di manapun Anda berada. Dan juga kepada kawan-kawan hadirin audiens yang hadir di studio, saya ucapkan terima kasih sekali dalam kesibukannya, ya. Terlihat ini wajah-wajahnya wanita karir, ya, wanita karir, orang-orang sibuk semua ini, para tokoh, ya, yang menyempatkan hadir di studio dan belajar. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Tepuk tangan buat Anda semua di studio. Baik kawan-kawan pemirsa sekalian, ya, saya ingin masuk pada topik dan pada materinya. Topik kali ini adalah saya ingin mengangkat sebuah topik berjudul membersihkan pipa langit, ya. Apa? Membersihkan pipa langit. Jadi kawan-kawan sekalian begini. Kita suka melihat bahwa dalam kehidupan ada seakan-akan orang yang terlihat beruntung. Benar? Kok bisa ketemu orang yang tepat, gitu ya? Kok bisa ketemu mitra yang tepat, lagi jalan-jalan ketemu supplier yang tepat waktu bisnis. Lagi jalan-jalan ketemu teman yang ternyata teman itu punya kesempatan lowongan kerja, akhirnya bisa bekerja. Begitu bekerja ketemu bos yang betul-betul mendidik, karirnya cepat naik. Begitu berkarir ketemu orang-orang yang tepat, pokoknya luar biasa. Begitu pensiun ketemu lahan yang tepat, jadi kos-kosan produktif. Kita banyak sekali melihat orang yang kemudian penuh keberuntungan, benar? Seakan-akan hidupnya itu udah kayak naik jet coaster aja, cepet ya, melesat. Tapi di sisi lain kita juga melihat, mohon maaf, kita juga melihat ada secara nyata kawan-kawan yang kok kelihatannya apes terus gitu. Bener gak? Jadwal interview jam 10, terlambat datang jam 11. Jadwal interview pekerjaan jam 1 siang, salah naik kereta, nyampainya jam 3 sore. Loh ya kan? Jadwal presentasi 3 Februari salah lihat, tuh saya kira 23 Februari jadwal presentasinya lewat. Loh, ada yang kita lihat yang kemudian ya salah ketemu orang, mohon maaf sekali, salah seakan-akan seperti salah memilih pasangan hidup, seakan-akan salah memilih jalan hidup, salah memilih perusahaan dan seterusnya. Akhirnya 5-7 tahun membuang waktu quote and quote seakan-akan percuma gitu kan, gak kemana-mana, itu banyak sekali. Nah sekarang mari kita coba memaknai ini jika ketidakberuntungan terjadi pada diri kita. Sekali lagi, jika apa? Ketidakberuntungan terjadi pada diri kita. Ya, jadi ini materinya bukan ketika ketidakberuntungan terjadi pada orang lain, bukan loh ya. Halo? Jadi ini evaluasi internal, apa namanya? Evaluasi internal. Kenapa kok ketidakberuntungan itu terjadi pada diri kita? Nah, saya ingin mengangkat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Ya, surah keempat ayat 79, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 79. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya. Ketika kamu ditimpakan kepada kamu min hasanatin dari yang baik-baik, maka faminallah. Maka itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka, dan apabila ditimpakan kepada kamu min sayyiatin, jadwal interview telat, jadwal ini sidang skripsi susah dan segala macam, maka wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Nah, apa yang dimaksud famin nafsika? Penafsiran para ulama yaitu karena dosa-dosamu sendiri. Jadi ternyata dosa-dosa itu
seperti ranjau yang punya konsekuensi pasti. Coba lagi apa? Konsekuensi pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi informasi tentang dosa dan juga konsekuensi hidup ini. Di surah Nuh ayat 10, start ayat 10. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ini Nabi Nuh ngomong ke kaumnya, minta ampun, minta ampun. Dan ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sambungannya gimana kawan-kawan sekalian di ayat yang ke-11? Yursilis sama'a alaikum midroro. Maka nanti aku akan berikan kepadamu hujan lebat dari langit. Midroro itu air yang bersusul-susulan. Nah, kenapa dikasih air? Karena air sumber kehidupan. Jadi ini coding ya, kodifikasi Qur'annya. Kalau kamu bertobat kepada Allah, aku kasih sumber kehidupan. Selama ini yang pengangguran berarti itu hujan sedang kering kemarau, ya kan? Yang cash flow-nya lambat, sekarang bisnisnya perdagangannya susah, itu berarti nggak turun hujan lebat. Nah, gitu kurang lebih. Jadi yursilis sama alaikum midror, aku akan kasih hujan. Wa yumdid bi amwal. Wa yumdid bi amwal, dan aku akan tambahkan harta. Nah, ini sudah teksnya gamblang. Teksnya apa? Wa yumdidkum bi amwal. Wabanin, aku akan kasih anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan aku akan karuniakan kebun. Kenapa bahasanya kebun? Karena 14 abad yang lalu yang namanya income otomatis atau yang namanya bisnis itu adalah kebun kurma, ya kan? Kebun. Jadi wa yaj'al lakum jannatin, dan aku akan memberi kamu penghidupan, dan aku akan memberi kamu bisnis yang baik, ya. Wa yaj'al lakum anharo, bisnis yang kemudian moncer sungai di dalamnya. Ini kawan-kawan sekalian, ini kodifikasi bisnis, kodifikasi karir. Kalau kamu bertobat, kamu minta ampun kepada Allah, aku kasih kamu hujan sumber kehidupan. Aku kasih kamu anak, aku kasih kamu harta. Ini udah jelas. Dan aku kasih kamu kemudian bisnis, aku kasih kamu bisnis yang moncer. Malakum la tarjuna lillahi waqara, ya. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Masya Allah, jadi ayat 10 sampai ayat 12 itu, sampai ayat 13 itu betul-betul janji Allah yang luar biasa ya, relatif ayat 10 sampai ayat 12. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, saya ingin masuk begini. Kalau kamu bertobat, aku akan kasih kehidupan. Berarti apa? Dosa-dosa kita itu menyumbat pipa langit. Anda kalau di wastafel, kenapa airnya itu enggak turun ke bawah? Karena lemak ya. Pipa air menuju saluran pembuangan itu penuh lemak. Jadi kawan-kawan sekalian, karunia Allah ini sungguh begitu besar, luar biasa. Tapi yang bikin gak keluar adalah pipa langit kita ini sedang penuh oleh lemak-lemak dosa. Apa? Mau ngalir 10 miliar Bu, Pak jamaah. Mau ngalir kesempatan mitra, klien yang baik, tapi pipa kita ini penuh lemak dan dosa. Bukan saya ngomong. Logis di surah An-Nuh tadi. Fakultus takbiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal, ya kan? Wa banin. Kamu tobat, aku turunin hujan. Loh, kok tobat turunin hujan? Lah ya karena dosamu itu, An-Nisa 79. Betul. Kekeringan sayiat itu karena dosamu itu, ya. Gimana kawan-kawan sekalian? Mulai menusuk? Tepuk tangan bagi Anda sekalian. Ya, oke. Oke sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan coba dalamin lagi surah Nuh tadi setelah jeda iklan yang satu ini. Saya mengajak dapatkan inspirasi semangat langit setiap pagi, langsung masuk ke HP inbox email Anda. Cukup kirim nama lengkap ke 085 2-nya 2 kali 0-nya 4 kali 122. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, kita lanjut pada topiknya tadi. Jadi apa? Bertobatlah kamu. Coba ulangi. Bertobatlah kamu kawan-kawan. Beristighfarlah. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara. Surah Nuh ayat ke-10. Janji Allah di surah Nuh ayat ke-11. Yursilis sama alaikum midroro. Aku akan berikan kamu air dari langit. Air itu sumber kehidupan ya. Tanah kering tersentuh air keluar rumput. Begitu ada air hadir kehidupan. Luar biasa. 80% tubuh kita ini air.
Jadi bagi kita yang sekarang sumber kehidupannya kok kelihatannya dramatik sekali, itu curiga memang, curiga-curiganya harus terapinya taubat. Aku akan tambah hartamu, ayo yang kurang harta, istighfarlah, bertobatlah, bersihkanlah pipa langitmu. Lalu aku akan tambah anak, ya, yang gak punya anak, bertobatlah. Wa ja'alakum wa yaj'alakum jannatin, yang gak punya bisnis, bertobatlah. Yang ingin punya penghidupan, bertobatlah. Nah maka dari itu taubat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Suatu hari Hasan al-Basri didatangi oleh banyak orang. Wahai Syekh, saya punya masalah rumah tangga gini. Bertobatlah, istighfar, perbanyaklah istighfar. Aktsarul istighfar. Ya, ada santri di sampingnya. Datang lagi tamu. Wahai Syekh, rezeki saya istighfarlah. Datang lagi, wahai Syekh, saya enggak punya anak, istighfarlah. Wahai Syekh, ibu saya sakit, istighfarlah. Loh, santrinya ini gemes juga, Syekh ini serius gak sih? Semua yang datang komplain apa segala macam, Syekh kasih istighfar, Anda serius gak sih dengerin orang itu? Kok dari awal sampai akhir Anda suruh istighfar, Anda diajarkan ini? Loh karena memang semua yang terjadi masalah itu karena dosa-dosa hamba-hamba Allah, makanya beristighfarlah. Makanya kita akan belajar di segmen kedua ini bagaimana agar kekuatan istighfar kita itu kemudian bertenaga. Setuju? Ayo kita belajar istighfar ya di segmen kali ini ya. Oke. Baik kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan belajar istighfar. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya menjadi ahli taubat yang benar. Ahli taubat yang apa? Yang benar. Dan ini sangat berdampak pada kehidupan kita. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengakui dan mengevaluasi diri. Coba lagi apa? Kemampuan untuk mengakui dan mengevaluasi diri. Mohon maaf ya. Tidak banyak yang siap mengakui kesalahannya. Sudahlah. Ya kan? Tidak banyak orang yang siap dan gentleman mengakui kesalahannya. Walaupun pada dirinya sendiri. Walaupun pada sekat-sekat pribadi. Bukan ngaku ke orang ya. Bukan ngaku ke orang, salahku anu, bukan. Dirinya sendiri mengakui kesalahan pada dirinya sendiri. Sekian banyak orang gak kuat. Loh bener Pak, saya menemukan itu. Saya gak salah. Emang dosa saya apa sih? Halo? Ini semua terjadi tuh karena dia. Betul? Blame others. Coba lagi apa? Blame others. Ya, saya kemarin ketemu sama seorang sosok yang ini tuh gara-gara orang tua saya Kang mempertemukan dengan pria yang salah. Coba. Orang tuanya disalah-salahin, ini disalah-salahin. Akhirnya saya bilang, lah keputusan kamu mau sama dia keputusan siapa? Ya saya sih. Coba, berapa banyak dari kita Bapak Ibu sekalian yang tidak jelas, tidak berani mengakui kesalahannya. Maka langkah pertama adalah see yourself, Anda lihat ke dalam. Ini ya ilmu ya. Bisnisnya lagi gimana, Anda evaluasi tim tapi langsung lihat ke dalam. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? Bagaimana bakti Anda dengan orang tua? Anda lihat ke dalam. Bagaimana kesyukuran Anda kepada kehidupan, kepada kesehatan? Banyak bersyukurnya atau banyak lalainya? Berani lihat ke dalam. Rumah tangga sedikit konflik. Bagaimana penghargaan Anda kepada pasangan hidup? Apa yang sudah Anda kontribusikan kepada pasangan hidup? Apakah pasangan hidup Anda sudah berbahagia dengan Anda atau tidak? Itu Anda berani evaluasi ke dalam. Tidak banyak suami yang berani bertanya kepada dirinya, apakah istriku hari ini bahagia bersama kau atau tidak? Tidak banyak yang berani menanyakan itu. Tidak banyak istri yang berani mengatakan, apakah suamiku berbahagia denganku hari ini atau tidak? Tidak banyak istri yang berani mengevaluasi hal itu. Kebanyakan ngomong, ya pasti bahagialah. Nah, coba. Pasti bahagia. Coba, tidak aja yang berani mengakui. Jadi langkah pertama Anda harus berani mengakui. Dan saran saya kawan-kawan, akuilah. Jadi Anda gak bisa begini ya. Ya Allah, engkau bilang di Anuh suruh tobat. Ya udah saya tobat. Astagfirullah. Puas ya Allah, puas. Astagfirullah. Udah ya, saya udah tobat ya. Nah, coba, berapa banyak orang yang tobat sama Allah kurang ajar begini. Ya Allah, saya sih sebetulnya gak punya dosa-dosa amat ya Allah ya, tapi karena ayatnya istighfar, ya saya istighfar lah ya. Coba, berapa banyak Bapak Ibu sekalian yang istighfarnya tidak bertenaga. Istighfar yang tidak membuka lembaran-lembaran kesalahan.
Maka ini kalau jadi cara hidup luar biasa, Masya Allah luar biasa. Ada sesuatu lihatnya ke diri. Dompet hilang lihatnya ke diri ya. Ada kekurangan lihatnya ke diri. Jadi lihatnya ke diri, aduh saya kurang istighfar, saya kurang ini, saya kurang. Hidup Anda akan lebih luar biasa. Karena sekali lagi coba, kita tidak bisa mengontrol hal di luar kita. Coba lagi. Kita tidak bisa mengontrol hal dulu. Mengubah apapun di luar diri kita itu sebetulnya kita tidak punya kuasa. Kita hanya punya kuasa untuk merubah diri kita. Oh kejadiannya begini. Kita hanya punya kuasa mengubah diri kita. Dan diri kita hanya bisa kita ubah kalau kita mengevaluasi. Yang kedua, ini supaya pertaubatannya menjadi luar biasa. Sering-seringlah Anda membalans antara mencoba membandingkan, mencoba menghantamkan data antara nikmat yang telah Allah berikan dibanding dengan pengkhianatan kita kepada Allah. Ya, azan-azan yang tidak kita datangi, ya, ketaatan dan panggilan-panggilan Allah yang tidak kita iakan, gitu kan? Perintah-perintah Allah yang tidak kita jalani dibanding dengan kenikmatan Allah yang sebegitu luar biasa. Kita dikasih sehat. Asam lambung kita bekerja tanpa kita atur, ya kan? Jantung kita berdetak tanpa harus kita colok baterai. Coba rasakan Bapak Ibu. Kalau jantung itu harus pakai baterai, berapa baterai yang harus kita habiskan? Kalau jantung harus pakai aki, berapa liter aki yang harus kita habiskan? Coba. Kita sama sekali tidak mengatur peremajaan sel, tiba-tiba sel kita meremaja sendiri. Kita tidak mengatur ginjal kita bekerja, kita tidak mengatur usus kita berdenyut. Kita tidak mengatur lambung kita bekerja, kita tidak mengatur aliran pembuluh darah kita ini. Tapi Allah semua berikan nikmat. Mari kita lihat bagaimana makanan mendekati kita. Andai kata ada nasi, ada ayam, ada garam. Coba perhatikan. Semua mereka berkumpul di makanan ini. Perjalanan mereka mendekati kita lebih jauh daripada kita mendekati makanan. Logis enggak? Ayamnya dari mana peternakannya itu? Rezekinya datang, lalu kemudian hadir di depan Anda. Lalu kemudian ada garam dari lautan hadir. Ada sayuran entah dari mana hadir. Dan itu diperjalankan Allah setiap harinya. Dan saat kita lagi berbicara sekarang, nasi kita yang akan kita makan 6 bulan lagi sedang ditanam sekarang. Nasi kita yang akan dimakan besok hari sedang diproses sekarang. Rezeki kita yang mau kita makan 3 hari lagi sedang Allah urus sekarang. Dan kepengurusan Allah itu tanpa henti. Allah memberikan atmosfer di bumi biar kita tetap hidup. Jadi kalau kita menghitung nikmat-nikmatnya, lalu kita membalance dengan pengkhianatan kita kepada Allah, hancurlah hati kita ini. Benar ya? Seperti kita punya teman kita baik sama kita, lalu kita ingat-ingat kebaikan dia, dan kita ingat kesalahan kita kepada dia, aduh hancur hati kita. Taubat perlu perasaan ini. Perasaan menyesal, perasaan bersyukur. Jadi jangan dari cuma sekedar mulut saja, sekedar lisan saja, tapi taubat yang bertenaga. Nah terakhir kawan-kawan sekalian, sebelum saya menutup sesi kali ini adalah menjadikan taubat menjadi gaya hidup. Menjadikan taubat menjadi apa? Menjadi apa? Gaya hidup. Maka cobalah dirasakan ya, ketika di mobil istighfar 100 kali. Ketika lagi kosong subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dan mudah-mudahan dengan gaya hidup ini, insya Allah kawan-kawan sekalian nanti bisa menjadi ahli taubat yang baik. Terima kasih ya, tepuk tangan bagi sahabat-sahabat sekalian. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berlangganan tayangan premium Semangat Langit dengan log on semangatlangit.com dan juga mendapatkan inspirasi harian dari Semangat Langit dengan masuk ke semangatlangit.com/inspirasi pagi. Setelah jeda iklan berikut ini kita akan diskusi dengan audiens yang ada di studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama Semangat Langit, program religi berbasis motivasi. Oke, boleh ada pertanyaan? Silakan saya buka terkait dengan bersihkan pipa langit. Sebelah kiri saya mungkin. Silakan Pak, yang pakai batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Diki. Ahmad Diki. Usaha Imania Desain Interior. Oke, Pak Ahmad Diki. Ya. Yang saya mau tanyakan tadi Kang Randy berbicara mengenai istighfar yang
bertenaga. Yes. Kita kadang-kadang istighfar itu kan misalkan ada 100 kali, 1000 kali Ya, gitu, kadang ya. cepat atau lambat. Definisinya bertenaga itu seperti apa sih Kang yang benar-benar bisa meresap dalam hati? Oke. Iya, itu aja pertanyaan. Oh, Terima kasih. luar biasa Pak Assalamualaikum Diki. warahmatullahi Tepuk tangan buat Pak Diki ya. Saya akan coba berbagi atas apa yang memang insya Allah sudah saya lakukan dan kemudian mudah-mudahan sejalan dengan apa yang disarankan para ulama. Ya. Yang pertama adalah kata-kata mempengaruhi batin. Coba ulangi. Kata-kata mempengaruhi batin. Contoh, kalau misalnya Anda menyebutkan gini, saya bahagia, tapi harus sambil sedih. Saya bahagia, itu susah. Karena kata-kata itu, words create emotion. Coba ulangi, words create emotion. Jadi gini, di awal-awal ketika kita memang lagi jenuh batinnya, lagi memang jauh dari Allah, lalu kita beristighfar dan istighfar kita tidak terasa apa-apa, teruslah beristighfar. Nah ini saya. Jadi ada momen-momen di mana memang istighfar kita itu terasa hambar. Tapi gak boleh berhenti Pak, itu setan. Jadi Anda lakukan itu istighfar terus-menerus. Maka dari itu kalau kita lihat hadis Rasulullah, setiap hari minimal 100 kali beliau beristighfar. Itu maksum Pak, Rasul gak ada dosanya. Maka kalau misalnya saya boleh saran, setiap sholat fardu yang kalau misalnya disunahkan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, tambahkan 100 kali. Ya, 100 kali itu 33 kali kali 3 tambah 1. Sederhana saja istighfar. Jadi istighfar yang bertenaga itu rutinkan. Coba ulangi apa? Rutinkan. Nanti dia akan mempengaruhi batin Anda. Lalu yang bertenaganya seperti apa lagi? Ya, istighfar yang bertenaga apabila Anda menyadari salah Anda. Ada penyesalan yang begitu mendalam. Ada energi untuk kembali kepada Allah karena kata taubat itu sebetulnya tubuh. Coba ulangi. Tubuh ilallah. Apa itu tubuh? Kembali kepada Allah. Jadi waktu kita taubat itu kita lagi mendekat ke pusaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bertenaga adalah optimis diampuni. Coba ulangi apa? Harus optimis diampuni. Dalam hadis, banyak hadis tentang taubat. Anda bisa search di Google. Berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobatlah. Yang ngomong wis dosamu banyak, tobat kok restart bolak-balik, syaiton. Betul Pak. Jadi bertobatlah, dosa lagi, bertobatlah, betul itu. Jadi nggak boleh kita itu menjauh. Jadi karena bisa begini, kita naik, kita lalai, betul? Bertobat lagi, naik, lalai. Ini naik nggak grafiknya? Naik, lalai, naik, gitu. Kalau setan mengatakan naik, lalai, udah lu gak usah tobat, bener gak sih? Udah terlalu banyak, udah ke bawah lagi Pak. Nah, jadi bertobatlah, yang optimis diampuni. Dalam hadis-hadis yang lain bahkan luar biasa ya. Seorang musafir pergi dengan untanya dan perbekalannya, istirahat di bawah pohon. Lalu kemudian untanya hilang. Dia cari kemana-mana, untanya gak ketemu sampai dia lelah tertidur. Begitu bangun dia lihat untanya, betapa bahagianya dia, untaku. Kebahagiaan Allah lebih besar daripada itu ketika menemukan hambanya bertobat. Bergetar gak hati Anda? Ada musafir bawa unta sama perlengkapannya, minggat untanya. Bingung nyari kemana-mana sampai kelelahan tertidur. Begitu bangun ketemu lagi untanya, lengkap dengan perbekalannya. Ya ampun aku cari-cari kamu unta, gitu kan? Bahagia banget nih majikan ketemu untanya. Allah lebih bahagia lagi. Fahami? Jadi taubat itu harus optimis. Mengetuk pintu taubat harus optimis. Maka berlama-lamalah di masjid ya. Cari masjid yang proper ya menurut saya ya. Cari tempat sholat yang proper ya. Yang baik, yang layak, yang tenang. Apalagi Anda tadi desain interior ya. Nah, jadi ini Anda bisa kasih value ke klien Anda kan. Oh Pak, saya mau saya buatkan tempat taubat yang tempat taubat yang syahdu, nanti kita buatkan. Nah gitu, ini harus jadi cara main ya. Tepuk tangan buat Pak Diki ya, luar biasa. Baik sahabat sekalian dimanapun Anda berada, Masya Allah, topik bersihkan pipa langit, semoga topik ini kemudian menjadikan Anda berusaha untuk membersihkan lemak-lemak dosa kita semua
yang ada di pipa langit kita. Sehingga ketika pipa langit kita kemudian bersih, semoga karunia itu hadir. Karunia kesembuhan bagi yang sedang sakit. Karunia lunas hutang bagi yang sedang berhutang. Karunia berjodoh bagi yang sedang sendiri. Karunia closing bagi yang sedang berbisnis. Karunia bertemu klien bagi yang sedang sepi order. Karunia lancar kuliah bagi yang sedang berkuliah. Semoga ketika pipa langit kita bersih, karunia Allah hadir dalam kehidupan kita. Sakinah keluarga yang sedang berantakan. Damai hati, sakinah bagi yang sedang galau gelisah. Ya, rajin produktif bagi yang sedang malas. Optimis bagi yang sedang pesimis. Maka akuilah dosa-dosa kita. Tidak ada lagi jalan lain selain hadir bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Menggelar sajadah dan menikmati sepertiga malam terakhir, bersepi-sepi di malam hari untuk kemudian berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka dan mengaudit setiap jeda kehidupan, setiap etapa dosa-dosa yang ada. Akui, karena dosa seperti ranjau yang pasti akan meledak, maka jinakanlah dosa-dosa Anda sebelum dia meledak dalam kehidupan Anda. Randy Saputra, Semangat Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.